Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Sundawa, masih di pendidikan calon penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 3.1, di mana materi tersebut mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas tayangannya berikut ini. Pertanyaan untuk membuat aksi nyata pada modul 3.1. CGP akan mencari kasus nyata yang mengandung unsur dilema etika dengan melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian membuat tulisan berupa rangkuman kesimpulan refleksi yang menunjukkan pengetahuan dan pengalaman CGP. Latar belakang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus memahami bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya dilihat dari satu aspek atau pihak saja, akan tetapi yang pasti dan juga dilakukan oleh seorang guru, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, yang tentu saja mempertimbangkan nilai-nilai universal yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Seorang guru berada di garda terdepan dalam mensukseskan program pendidikan harus benar-benar memahami dengan selalu fokus pada kepentingan dan pengembangan potensi murid. Dalam setiap pengambilan keputusan harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil sangat penting karena dalam mengambil keputusan pastinya telah memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan pada situasi dilema etika. Aksi nyata ini dilakukan dengan tujuan 1. Penerapan pemahaman dan pengetahuan yang didapat selama mempelajari paket modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, baik dalam pembelajaran kepada murid maupun melaksanakan tugas lainnya. 2. Membantu guru dan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi sesama guru, murid, dan juga orang tua atau wali murid, serta optimalisasi peran wali kelas. 3. Bekerja dengan guru lain atau kepala sekolah sehingga menemukan paradigma pengambilan keputusan. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah 1. Teratasinya permasalahan yang dihadapi tanpa ada yang merasa dirugikan, atau pelayanan terhadap murid dan tugas pribadi guru terpenuhi. 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang strategi penyelesaian permasalahan yang dihadapi terkait dengan dilema etika. 3. Pengelolaan diri terutama manajemen waktu sehingga setiap pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan prioritas yang ada. 4. Terjalinnya konsultasi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal kepada murid. Hasil aksi nyata. 1. Terlaksananya dengan baik rancangan aksi nyata sebagai satu tugas yang harus dilaksanakan calon guru penggerak. 2. Optimalisasi peran guru dalam memberikan pelayanan kepada murid. 3. Menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah dengan tidak ada yang merasa dirugikan. Lini masa tindakan yang dilakukan, konsultasi dengan kepala sekolah, komunikasi dan koordinasi dengan rekan guru dan segenap stakeholder di sekolah, komunikasi dengan murid, pelaksanaan pengambilan keputusan, refleksi, dan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kebijakan kepala sekolah. 2. Komitmen guru. 3. Komitmen murid. 4. Sarana dan prasarana. Refleksi model 4M. Facts atau peristiwa. Program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti membuat hari-hari terasa cepat karena kegiatan yang begitu padat dan membutuhkan kerja dan pemikiran yang ekstra. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sebagai upaya mencetak pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai, peran, kompetensi yang berdampak pada komunitas pembelajaran di sekolah, khususnya pada murid. Dengan adanya program ini diharapkan murid dapat lebih merdeka dalam belajar dan memiliki profil pelajar Pancasila, sehingga guru hanya menuntun dan mengarahkan tumbuh kembang muridnya sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi kurikulum dari program pendidikan guru penggerak ini.
Di sisi lain, saya juga masih melakukan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas saya sebagai guru kelas 4. Dan kebetulan saya adalah ketua KKG di Gugus 5 Citerep. Dalam situasi yang demikian, saya mengalami dilema etika di mana program guru penggerak dan tugas-tugas mengajar juga tugas yang lain yaitu sebagai tenaga administrasi sekolah harus saya ikuti dan laksanakan. Hal tersebut lantas tidak membuat saya mengeluh. Disinilah kemampuan memahami modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran memainkan peran. Alasan aksi nyata yang saya lakukan menjadi satu tuntunan dan keharusan yang saya lakukan dalam tugas dan kewajiban sebagai calon guru penggerak adalah melakukan aksi nyata sesuai dengan modul yang dipelajari. Penerapan ilmu pengetahuan pemahaman yang didapatkan ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Hal ini juga mengandung maksud agar apa yang diperoleh kemudian diterapkan oleh calon guru penggerak menjadi praktik baik yang bisa ditiru oleh rekan sejawat atau guru lainnya. Membantu guru dan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi sesama guru, murid, dan juga orang tua atau wali murid, serta optimalisasi peran wali kelas. Feeling atau perasaan. Saat merencanakan aksi nyata, saya dihadapkan dengan paradigma dilema etika jangka pendek lawan jangka panjang, dengan memilih antara kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Sehingga benar jika program pendidikan guru penggerak merupakan prioritas di satu sisi dan juga memberikan pelayanan kepada murid pembelajaran dan menjalankan tugas sebagai tenaga administrasi sekolah di SDN Citerep 6. Dengan bekal elaborasi pemahaman bersama instruktur, berdiskusi dengan fasilitator, serta pendampingan dari pengajar praktis dan juga sesama calon guru penggerak dan belajar secara mandiri, saya melakukan metakognisi terhadap materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengambil prinsip resolusi yakni berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Artinya, keputusan yang diambil untuk kebaikan orang banyak. Selanjutnya, saya menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, uji legal, apakah ada pelanggaran hukum dalam situasi ini, uji regulasi atau profesionalitas, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik, uji intuisi, menurut intuisi atau perasaan kita, apa ada yang salah, uji halaman depan koran. Apabila hal ini dipublikasikan, warga di luar sekolah tahu, apakah akan merasa malu dan tidak nyaman, dan uji panutan atau idola, apa yang dilakukan orang bijak jika masalah ini terjadi, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif lainnya yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, membuat keputusan dan terakhir melihat kembali keputusan dan merefleksikan. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka saya memiliki optimisme dengan memutuskan untuk tetap menjalankan tugas program jangka pendek sebagai guru dan pembimbing dan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak yang merupakan program jangka panjang. Artinya, tenggat waktu penugasannya lebih lama sehingga saya dapat melakukannya secara seimbang dengan cara memanajemen waktu secara efektif dan efisien. Alhasil, dengan perasaan penuh semangat, saya dapat melakukan pengimbasan kepada guru dan tenaga kependidikan. Dari dilema etika yang saya hadapi, maka ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik, yaitu finding atau pembelajaran. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memiliki kompetensi, resiliensi, daya lenting, sehingga dapat menghadapi berbagai situasi dan tantangan. 2. Guru harus memiliki kesadaran diri bahwa ia memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak, maka dari itu hanya dirinya yang memahami bagaimana cara menyelesaikannya. 3. Guru harus memiliki kompetensi pengelolaan diri, terutama manajemen waktu, sehingga setiap pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan prioritas yang ada. 4. Guru harus memiliki kesadaran sosial, yakni dapat membagi ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada teman-teman sejawat, khususnya dalam satu sekolah.
5. Seorang pemimpin pembelajaran harus dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. 6. Guru harus secara aktif melakukan konsultasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal kepada guru. Future atau penerapan ke depan. Murid diberikan kesempatan yang sama untuk mempraktikkan konsep pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan baik dalam forum diskusi maupun disisipkan sebagai materi tambahan yang dilakukan guru. Adanya komunitas praktisi dalam membentuk menerapkan konsep pengambilan keputusan sebagai agen perubahan yang akan memberikan layanan terhadap kesulitan yang terjadi pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah. Melibatkan warga sekolah untuk melakukan umpan balik demi ketepatan keputusan dan melaksanakan refleksi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.